Selamat datang di video kali ini yang akan membahas tentang fakta keunikan di benua Antartika. Di benua Antartika, ada banyak hal yang menakjubkan dan unik yang mungkin belum banyak orang ketahui. Dari danau es yang tersembunyi di bawah lapisan es, hingga koloni penguin yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 7 fakta unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang benua Antartika. Yuk, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita melanjutkan ke inti dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kami agar kami lebih semangat membuat video lagi. 1. Gunung Erebus. Gunung Erebus adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di ujung selatan Pulau Ross, Antartika. Gunung Erebus adalah gunung berapi tertinggi di Antartika dengan ketinggian 3.794 meter. Gunung ini terkenal karena memiliki kawah lava terbesar di dunia dan memiliki peranan penting dalam studi vulkanologi. Gunung Erebus pertama kali ditemukan oleh seorang penjelajah Antartika yang bernama James Clark Ross pada tahun 1841. Gunung Erebus kemudian diberi nama sesuai dengan nama kapal yang dipakai oleh Ross, yaitu HMS Erebus. Gunung Erebus terus aktif dan sering memuntahkan gas, asap, dan lava. Gunung Erebus memiliki kawah lava permanen yang terletak di puncaknya. Kawah lava ini terus-menerus memuntahkan asap dan gas vulkanik yang membentuk kolam lava yang mengalir menuju sisi kawah. Beberapa penelitian telah dilakukan di Gunung Erebus untuk mempelajari fenomena vulkanik yang terjadi di sana, dan sejumlah percobaan dan pengamatan telah dilakukan untuk memahami bagaimana kondisi Antartika mempengaruhi aktivitas gunung berapi ini. Selain menjadi sumber studi vulkanologi, Gunung Erebus juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan pendaki gunung. Beberapa ekspedisi pendakian telah dilakukan ke Gunung Erebus, meskipun rute pendakian dianggap sulit dan berbahaya karena cuaca yang ekstrim di Antartika. Namun, pemandangan dari puncak Gunung Erebus menawarkan pemandangan yang luar biasa dari padang es Antartika dan Selat Ross yang membeku. 2. Koloni penguin Adelie. Koloni penguin Adelie adalah kelompok besar penguin Adelie yang berkumpul untuk bersarang dan berkembang biak di Antartika selama musim panas. Penguin Adelie adalah salah satu dari 12 spesies penguin yang hidup di Antartika. Mereka dikenal dengan warna hitam dan putih yang kontras dan bulu yang tebal untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat di lingkungan yang sangat dingin. Koloni penguin Adelie dapat mencapai jumlah yang sangat besar, dengan jumlah pasangan yang mencapai 180.000 pada musim panas. Mereka membangun sarang mereka di area yang dilindungi dari angin dan cuaca buruk. Sarang penguin Adelie dibuat dengan menggali rongga kecil di tanah atau es dan diisi dengan batu kecil, bulu, dan dedaunan untuk menjaga telur tetap hangat dan aman. Penguin Adelie sangat aktif dalam mencari makanan di perairan di sekitar Antartika. Mereka memakan krill, ikan kecil, dan krustasea lainnya sebagai makanan mereka. Mereka juga memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka dapat melakukan perjalanan jauh untuk mencari makanan, bahkan hingga 100 km dari koloni mereka. Kemampuan mereka dalam mencari makanan dengan perjalanan jauh menjadi penting dalam mempertahankan koloni mereka di Antartika. Koloni penguin Adelie sangat penting bagi ekosistem Antartika karena mereka adalah bagian dari rantai makanan di daerah itu. Mereka juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mengunjungi Antartika karena mereka memberikan pemandangan yang menarik dan unik. Namun, perubahan iklim dan kegiatan manusia seperti penangkapan ikan dan minyak bumi telah menyebabkan penurunan jumlah penguin Adelie di beberapa daerah Antartika, dan ini menjadi isu penting untuk diatasi. 3. Pola angin. Antartika memiliki sistem angin yang cukup unik karena tidak terdapat adanya pengaruh pemanasan global secara langsung. Angin di Antartika didorong oleh perbedaan suhu dan tekanan antara daerah pesisir dan pedalaman Antartika. Pola angin di Antartika dipengaruhi oleh 2 faktor utama, angin kutub dan angin barat. Angin kutub terjadi di sekitar wilayah kutub dan berputar dari arah timur ke barat. Angin kutub menyebabkan udara dingin dan kering dari pedalaman Antartika dipaksa untuk merambat ke arah laut. Ini menyebabkan suhu laut menjadi dingin dan membentuk es laut. Angin kutub juga membawa udara dingin ke seluruh dunia, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Angin barat, di sisi lain, terjadi di sekitar wilayah selatan Antartika dan berputar dari arah barat ke timur.
Angin barat ini membawa udara hangat dan lembab dari samudra selatan ke wilayah pesisir Antartika, yang membantu untuk menghangatkan daerah tersebut. Angin barat juga membawa salju dan es dari Antartika ke lautan di sekitarnya. Selain angin kutub dan angin barat, Antartika juga memiliki angin fon, yaitu angin kering dan hangat yang terjadi ketika angin melintasi pegunungan. Angin fon sering terjadi di wilayah pesisir lembah S1 Pronunciation Murdo dan dapat menyebabkan pencairan es di area tersebut. Secara umum, pola angin di Antartika sangat penting bagi iklim global karena berkontribusi pada perubahan suhu laut dan penyebaran es laut di seluruh dunia. Pemahaman yang lebih baik tentang pola angin di Antartika akan membantu para ilmuwan untuk memprediksi perubahan iklim di masa depan. 4. Tempat studi astronomi. Studi astronomi di benua Antartika sangat penting karena wilayah tersebut memiliki beberapa kondisi yang ideal untuk pengamatan astronomi. Antartika memiliki langit malam yang sangat gelap dan jernih, karena tidak terdapat adanya polusi cahaya dan polusi atmosfer. Selain itu, ketinggian yang tinggi dan suhu yang rendah di Antartika juga memungkinkan teleskop untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan hasil pengamatan yang lebih baik. Beberapa penelitian astronomi penting yang dilakukan di Antartika meliputi 1. Studi kosmik mikrogelombang. Antartika memiliki kondisi yang ideal untuk mempelajari radiasi kosmik, termasuk gelombang mikrokosmik. Radiasi ini dapat diukur dan dianalisis dengan menggunakan antena yang dipasang di Antartika. 2. Studi sinar kosmik. Antartika juga merupakan tempat yang ideal untuk mempelajari sinar kosmik, yaitu partikel subatomik yang berasal dari luar angkasa. Partikel ini dapat diamati dengan menggunakan detektor yang terletak di permukaan es Antartika. 3. Studi galaksi. Beberapa observatorium di Antartika menggunakan teleskop inframerah untuk mempelajari galaksi, bintang, dan planet. Teleskop inframerah sangat penting dalam mempelajari objek langit yang sulit diamati dengan teleskop optik. 4. Studi fenomena alam. Kondisi lingkungan di Antartika juga memungkinkan untuk mempelajari fenomena alam yang sangat jarang terjadi, seperti ledakan meteor dan aurora. 5. Studi matahari. Antartika memiliki keuntungan dalam mempelajari matahari karena terletak di dekat kutub selatan, sehingga lebih mudah untuk melihat dan mempelajari aktivitas matahari seperti erupsi dan awan plasma. Studi astronomi di Antartika telah memberikan banyak kontribusi dalam penelitian astronomi dan sains secara umum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Rumah jaringan telepon seluler. Rumah jaringan telepon seluler di benua Antartika sangat penting untuk mendukung komunikasi antara para peneliti dan staf di stasiun penelitian. Namun, jumlah stasiun BTS di Antartika sangat terbatas karena lingkungan yang keras dan sulit untuk dijangkau. Beberapa stasiun penelitian besar di Antartika, seperti S1 Pronunciation Murdo Station dan Amundsen-Scott South Pole Station, memiliki rumah jaringan telepon seluler yang digunakan untuk komunikasi antara para peneliti dan staf stasiun. Namun, jaringan telepon seluler di Antartika terbatas pada daerah-daerah tertentu dan tidak mencakup seluruh benua. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim di Antartika, seperti badai salju dan suhu yang sangat rendah, dapat menyebabkan masalah pada peralatan BTS dan memengaruhi kualitas sinyal telepon seluler. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perawatan rumah jaringan telepon seluler di Antartika merupakan tantangan tersendiri dan membutuhkan peralatan dan teknologi khusus yang tahan terhadap lingkungan yang keras. Meskipun demikian, keberadaan rumah jaringan telepon seluler di Antartika sangat penting untuk mendukung kegiatan penelitian dan eksplorasi di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan jaringan telepon seluler juga memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan cepat antara para peneliti, staf stasiun, dan keluarga mereka di luar Antartika. 6. Zona waktu. Zona waktu di benua Antartika adalah hal yang agak kompleks karena wilayah tersebut tidak memiliki waktu standar atau zona waktu yang tetap. Seluruh benua Antartika secara tradisional diatur oleh Sistem Waktu Koordinasi Universal (UTC), karena tidak ada populasi tetap di sana dan penelitian yang dilakukan di sana mengikuti waktu internasional yang telah ditetapkan. Beberapa stasiun penelitian besar di Antartika, seperti S1 Pronunciation Murdo Station dan Amundsen-Scott South Pole Station, menerapkan waktu standar tertentu, yang seringkali merujuk pada zona waktu di negara tempat stasiun tersebut berasal.
Sebagai contoh, E1 High Pronunciation Murdo Station mengikuti zona waktu Selandia Baru, sedangkan Amundsen South Pole Station mengikuti zona waktu Amerika Serikat. Namun, karena Antartika memiliki banyak wilayah yang tidak berpenghuni, maka zona waktu di beberapa wilayah di benua tersebut mungkin tidak diatur. Oleh karena itu, para peneliti dan pekerja di Antartika seringkali mengikuti waktu koordinasi universal atau waktu lokal yang ditetapkan oleh stasiun penelitian di mana mereka berada. Hal ini dapat memengaruhi koordinasi dan komunikasi antara para peneliti dan staf yang berada di lokasi yang berbeda di Antartika. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti dan staf sering menggunakan waktu internasional atau waktu yang ditetapkan oleh stasiun penelitian yang mereka gunakan sebagai acuan, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi antar mereka. 7. Danau unik. Benua Antartika dikenal memiliki danau-danau yang sangat unik dan menakjubkan. Sebagian besar danau di Antartika terletak di bawah es atau lapisan es dan hanya bisa diakses melalui lubang yang dibuat oleh para peneliti. Salah satu danau yang paling terkenal di Antartika adalah Danau Vostok, yang terletak di bawah es selama sekitar 4.000 meter dan merupakan danau air tawar terbesar dan terdalam di dunia. Danau Vostok ditemukan pada tahun 1996 oleh para ilmuwan Rusia dan kemudian menjadi fokus utama penelitian ilmiah. Selain Danau Vostok, ada juga Danau Wilans dan Danau Mercer, yang ditemukan pada tahun 2007 dan 2018. Kedua danau ini terletak di bawah es di Antartika Barat dan merupakan danau air tawar lain yang menarik perhatian para peneliti. Selain itu, ada juga danau di Antartika yang terbentuk karena air asin yang mengandung garam yang sangat tinggi, sehingga airnya tidak membeku meskipun suhu di sekitar danau sangat dingin. Danau ini dikenal sebagai danau salinitas tinggi, dan beberapa di antaranya termasuk Danau Don Juan dan Danau Vanda. Keberadaan danau unik di Antartika menarik minat para ilmuwan karena memberikan informasi tentang kehidupan di bawah es, lingkungan ekstrim, serta sejarah dan evolusi benua Antartika. Selain itu, penelitian tentang danau ini juga dapat membantu memahami perubahan iklim global dan dampaknya pada lingkungan di seluruh dunia. Itulah 7 fakta unik tentang benua Antartika yang mungkin belum banyak orang ketahui. Dari Danau Vostok yang menjadi danau air tawar terbesar di dunia, hingga pola angin yang membentuk spiral di langit Antartika. Semua ini menunjukkan betapa spektakuler dan misteriusnya benua Antartika. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini tentang fakta-fakta yang telah dibahas. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Antartika dan konten seru lainnya, jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.